Damar menyewa kos murah. Malam ketiga, kasurnya cekung. Sesuatu tidur tepat di atasnya. Damar menyewa kos paling murah yang ia temukan. Letaknya di gang sempit, rumah-rumah berhimpitan, dan lampu jalan sering mati. Bangunannya tua, cat mengelupas, dan terasa lembab. Pemilik kos memberikan kunci tanpa senyum, hanya berpesan singkat. Kalau malam dengar suara aneh, jangan dicari. Damar menganggap itu hanya basa-basi orang tua. Kamar Damar kecil dan sederhana. Lantai keramik dingin, kasur tipis diletakkan langsung di lantai, dan kipas angin tua berderit pelan. Anehnya, kamar itu terlalu sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada tetangga, bahkan suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Damar duduk lama di kasur, merasa seperti sedang diawasi. Malam pertama berjalan biasa. Damar tertidur lelah setelah bekerja seharian. Namun menjelang subuh, ia terbangun tiba-tiba. Jantungnya berdebar tanpa sebab. Ia merasa seperti ada yang menatapnya lama saat ia tidur. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Tapi perasaan itu sangat nyata. Malam kedua, sekitar pukul 2, dada Damar terasa berat. Kasur sedikit amblas, bukan dari bawah, tapi dari atas. Seolah ada beban yang turun perlahan. Saat Damar menggeser tubuh, tekanan itu ikut bergerak, menyesuaikan posisinya dengan sangat halus. Damar menahan napas. Dari atas kepalanya terdengar suara napas berat. Pelan, teratur, sangat dekat. Ia menatap langit-langit triplek yang tampak normal. Tidak ada lubang, tidak ada bayangan. Tapi suara itu nyata, seolah ada sesuatu berbaring tepat di atas tubuhnya. Pagi hari, Damar melihat kasurnya. Ada bekas cekungan panjang seperti tubuh orang dewasa. Masalahnya, posisinya terbalik, seolah seseorang tidur menindihnya dari atas. Saat Damar menatapnya lebih lama, bekas itu perlahan menghilang sendiri. Damar bertanya ke warung depan kos. Ibu pemilik warung terdiam lama sebelum bicara. "Kamu penghuni paling lama minggu ini," katanya pelan. Ia menyarankan Damar pindah sebelum malam Jumat. Saat Damar bertanya alasannya, ibu itu hanya menggeleng. Malam berikutnya, Damar menyalakan kamera ponsel. Tepat pukul 3 pagi, kasur itu turun perlahan. Tidak ada siapapun terlihat, namun suara napas terekam jelas. Bahkan terdengar bisikan pelan memanggil nama Damar. Bau tanah basah memenuhi kamar, seperti bau kuburan setelah hujan. Udara terasa dingin dan berat. Damar tidak bisa bergerak. Kasur kembali amblas, kali ini lebih dalam. Dadanya tertekan keras. Dengan sisa tenaga, Damar menyalakan senter ponsel. Di plafon triplek tepat di atas kasur, muncul retakan panjang. Dari celah kecil itu, tanah halus berjatuhan ke wajahnya. Bukan debu bangunan, tanah. Damar menelpon pemilik kos. Suara pria itu gemetar. Ia menyuruh Damar pergi sebelum malam Jumat. Ia mengaku kamar itu dulu dipakai menyimpan jenazah sementara. Satu jenazah jatuh dari ranjang dan tidak pernah dipindahkan dengan layak. Meski ketakutan, Damar memutuskan bertahan 1 malam lagi. Ia ingin memastikan semuanya. Saat jam menunjukkan pukul 3, udara mendadak dingin. Kipas berhenti berputar. Keheningan terasa sangat berat. Kasur langsung amblas keras. Tubuh Damar tertahan. Ia merasa seperti ditindih benda berat, dingin, dan kaku. Napasnya sesak. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Damar membuka mata. Tepat beberapa senti dari wajahnya, muncul wajah pucat terbalik. Matanya terbuka kosong. Napas dingin keluar dari mulutnya. Wajah itu tidak menyentuhnya, tapi menempel dari arah atas. Makhluk itu berbisik, "Aku
Aku cuma ingin tidur di tempatku. Suaranya berat dan patah. Damar sadar, kasur ini adalah tempat terakhir makhluk itu berbaring. Lampu neon kamar mati mendadak. Tekanan menghilang. Keheningan terasa lebih menakutkan. Damar tidak berani bergerak hingga cahaya pagi masuk perlahan. Pagi hari kasur terlihat normal, namun di bantal Damar ada noda tanah basah kecoklatan, seperti bekas kepala yang lama berbaring. Damar pergi pagi itu tanpa pamit. Gang terasa lebih sempit dari sebelumnya. Saat ia menoleh, jendela kamarnya tampak sedikit terbuka. Beberapa hari kemudian, Damar bertemu tukang bersih kos itu. Semua penghuni mengalami hal sama. Tidak ada yang bertahan lama. Kasur itu tidak pernah diganti. Damar melihat foto lama bangunan itu. Terlihat ranjang dengan jenazah tertutup kain putih. Posisi tubuhnya persis seperti yang Damar rasakan. Damar sulit tidur dimanapun. Setiap pukul 3 pagi, ia terbangun. Bau tanah masih tercium, bayangan masih terasa. Ia sadar makhluk itu tidak terikat pada kamar, tapi pada orang yang mengambil tempat tidurnya. Jika kamu menemukan kos murah tanpa penghuni dan kasurnya terasa lebih berat dari biasanya, ingat cerita Damar. Mungkin kamu tidak tidur sendirian.